Shalom, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Urdin Urianus Beti, NIM 20150035. Saya salah satu mahasiswa Universitas Kristen Artawacana Kupang, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan membawakan satu materi tentang komunikasi sel. Jadi mengapa komunikasi sel itu sangat penting bagi mata kuliah biosel? Karena komponen terkecil penyusun tubuh manusia itu mulai dari sel, dan untuk menghasilkan suatu respon dapat kita rasakan atau dapat merespon dari suatu sinyal, sel-sel tersebut berkoordinasi dan bekerjasama dengan sel-sel lainnya. Makanya ada yang disebut dengan komunikasi sel. Jadi dasar mempelajari komunikasi sel ini karena manusia juga hidup dapat bertahan dan dapat bertahan hidup dengan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Sama seperti sel, supaya dia harus bertahan atau memberikan ketahanan pada tubuh kita, dia harus bekerja sama dengan unit sel-sel lainnya dari tubuh kita. Jadi topik yang akan dibahas di sini terdiri dari yang pertama itu apa itu komunikasi sel, dan yang kedua apa peranan dari adanya komunikasi pada tubuh kita, serta ada berapakah jenis komunikasi sel. Terus bagaimana proses komunikasi antar sel dalam tubuh kita. Jadi untuk terjadinya komunikasi perlu adanya suara penghantar. Nah, penghantar itu biasanya disebut dengan reseptor. Terus apa akibat jika komunikasi sel yang ada di tubuh kita tidak berjalan dengan baik? Jadi di sini kita masuk pada materi yang pokok yang pertama, yaitu komunikasi sel. Jadi kira-kira apa definisinya? Jadi komunikasi itu sendiri merupakan aktivitas dasar dari suatu sarana yang saling berhubungan satu sama lain, dan dalam seluruh komunikasi dapat dikatakan bahwa dengan adanya komunikasi segala sesuatu itu dapat dikoordinasikan untuk menghasilkan efek atau hasil-hasil tertentu. Jadi komunikasi itu sendiri mirip dengan komunikasi antar manusia, atau bisa juga antar individu dari manusia, di mana sel berkomunikasi dengan cara mengirim suatu pesan. Jadi ada yang memberi pesan dan juga ada yang menerima pesan, yaitu menerima sinyal kalau dari sel. Kemudian apa akibat dari suatu pembicaraan? Misalnya si A berbicara sesuatu terhadap B dan B menerima, akhirnya B ini merespon pembicaraan si A untuk menghasilkan sesuatu. Jadi komunikasi sel itu sendiri adalah proses di mana sel mendeteksi dan menanggapi sinyal di lingkungannya. Jadi di sini akan memberikan suatu ilustrasi. Contohnya itu ada dua orang, yang seorang tersebut itu memberikan suatu sinyal atau berbicara dengan lawannya, akan dikirimkan ke teman yang satu lagi. Nah, si B ini akan datang untuk menerima sinyal yang diberi oleh si A. Ketika sinyal sudah diterima oleh si B dan cocok akan merespon, dan responnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh si A. Jadi itu adalah suatu komunikasi antar sel. Jadi ketika ada komunikasi harus ada pemberi pesan dan juga ada yang respon, sehingga secara terjadinya komunikasi antar sel itu adalah media perantara yang berupa rangsangan
yang juga ada yang dihasilkan berupa respon. Jadi fungsi dari komunikasi itu bagi tubuh kita, yang pertama itu mengatur perkembangan dan organisasi sel dalam satu jaringan. Jadi tubuh kita ini terdiri dari banyak komponen-komponen sel, dan memungkinkan terjadinya adanya suatu kelainan dari sel itu. Contohnya itu kita terinfeksi virus, ya misalnya contoh virus A, B dan juga virus C. Nah, ini akan menerima suatu rangsangan, adanya suatu patogen yang masuk. Artinya sel itu harus berusaha untuk memperbaiki dengan adanya patogen, makanya dia harus merubah menjadi sel normal. Nah, itu salah satu pentingnya suatu komunikasi sel. Jadi dengan adanya virus, misalnya infeksi suatu bakteri masuk ke dalam tubuh sel, maka sel tersebut bisa memberikan suatu respon. Nah, dengan menghasilkan suatu senyawa kimia tertentu yang bertujuan untuk membunuh bakteri tersebut dan memperbaiki sel di dalamnya, yang sel yang sudah rusak. Jadi intinya dia bertahan untuk bisa kembali ke dalam kembali ke keadaan normal. Lalu apalagi fungsi komunikasi sel itu mengontrol pertumbuhan dan pembelaan sel. Jadi sel di dalam tubuh kita punya waktu hidup. Jadi ketika dia sudah tua, sel akan mati. Maka bagaimana supaya dia melakukan regenerasi dengan adanya pertumbuhan? Jadi komunikasi ini saya sangat penting tentang bagaimana respon suatu sel itu untuk tubuh dari sel yang muda menjadi sel yang matang. Lalu bagaimana sel yang akan berkembang atau dengan adanya komunikasi sel. Dan fungsi yang berikutnya itu adalah melakukan koordinasi fungsi antara sel dengan sel dan jaringan. Jadi tadi itu tubuh kita dari sel akan berkembang ke jaringan, dan dari jaringan kumpulan jaringan akan berbentuk organ-organ. Beberapa organ akan membentuk sistem organ yang akhirnya menjadi suatu organisme, jatuhnya manusia. Jadi untuk adanya koordinasi, misalnya sistem pernapasan, ada paru-paru, ada pembuluh darah, dan juga ada oksigen. Nah, di situ adanya koordinasi antara sel yang ada di pembuluh darah itu sendiri mengangkut oksigen, berarti sel yang ada sel darah, dan juga adanya koordinasi dengan sel paru-paru yang menerima oksigen. Makanya perlu adanya komunikasi sel selalu untuk melakukan koordinasi dalam mencapai fungsi-fungsinya tertentu. Jadi agar komponen itu tetap stabil, lalu proses difusi osmosis itu tetap stabil dilakukan dengan adanya komunikasi sel. Serta komunikasi sel ini sangat penting untuk menentukan hasil sel-sel selanjutnya. Contohnya itu pada sel mikroba, dia bisa merubah atau berdiferensiasi. Ini juga kapan waktunya dia bisa berdiferensiasi dipengaruhi oleh suatu rangsangan melalui proses komunikasi sel. Lalu sel yang sudah tua dihancurkan, itu pun proses penghancurannya itu akibat adanya komunikasi antar sel. Jadi untuk itu, untuk fungsi dan komunikasi sel, lalu ada apa saja komunikasi sel? Jadi sel itu bisa berkomunikasi antar sel atau bisa berkomunikasi intrasel. Artinya ada suatu respon yang terjadi di dalam tubuh sel. Jadi adanya komunikasi antar sel yang satu dengan sel yang lain.